Shalom, selamat pagi. Sampai bertemu di hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu harapkan kalian sudah baca Alkitabnya dan berdoa di rumah. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini dari bab 1 di dalam bukunya tentang keluargaku. Nanti boleh dibaca ayat pendukungnya, Kejadian 27 ayat 30, Efesus 6 ayat 1-4, dan juga Ulangan 6 ayat 2. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita, keluargaku. Siapakah keluargamu? Coba disebutkan anggota keluarganya di rumah. Nah, baiklah, anggota keluarga inti kita di rumah terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Itulah anggota keluarga inti. Kalaupun ada orang lain yang tinggal di rumah, itu merupakan anggota keluarga tambahan. Secara jumlah orang, itulah yang disebut dengan keluarga. Tetapi menurut Alkitab, siapakah keluarga itu di mata Tuhan? Bagaimana Tuhan memandang setiap keluarga yang ada di rumah? Menurut Alkitab, bahwa keluarga itu boleh kita buka di dalam Ulangan 6 ayat 2. Coba dibuka sayang Alkitabnya, Ulangan 6 ayat 2. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi keluarga itu ternyata dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan supaya seumur hidup kita dan seluruh keluarga kita takut akan Tuhan dan berpegang teguh pada segala ketetapannya dan perintahnya yang disampaikan kepada kita, dan supaya lanjut umur kita. Jadi di mata Tuhan, keluarga itu adalah lembaga yang dipilih Tuhan untuk menyatakan segala kehendaknya agar seumur hidup semua anggota keluarga kita boleh melaksanakan ketetapannya. Dan juga di dalam Ulangan 6 ayat yang berikutnya dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini perintah Tuhan kepada umat Israel, dan juga merupakan perintah Tuhan kepada setiap keluarga. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan katakan seperti itu, berarti Tuhan itu mengenalkan dirinya kepada setiap anggota keluarga. Jadi keluarga kita itu adalah tempat Allah menyatakan segala kehendaknya dan kasihnya kepada manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap keluarga yang Tuhan persatukan, ayah, ibu, dan anak-anaknya wajib mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Akulah Tuhan Allahmu, kasihilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Jadi kita semua sudah Tuhan nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Maka kita semua anak-anak guru di rumah, mama dan papa, wajib mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Kalau kalian teruskan lagi nanti di rumah dengan ayat 9, di situ dikatakan, dan haruslah engkau menyatakan ini baik saat duduk, saat berdiri, saat tidur, dan kau tuliskan di tiang pintu rumahmu. Artinya setiap saat anggota keluarga wajib mematuhi dan melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan. Nah, bagaimana bagi setiap anak, setiap keluarga, setiap ayah dan ibu melakukan perintah Tuhan itu? Mari kita lihat dalam kitab Efesus 6 ayat 4 sampai ayat 1-4. Efesus 6 ayat 1-4. Yuk kita baca sama-sama yuk. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita semua bagaimana anggota keluarga menaati perintahnya Tuhan. Yang pertama dinyatakan kepada anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Taatnya itu di dalam Tuhan. Artinya apa, nak? Setiap perkataan orang tuamu harus kamu taati kalau itu masih seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, tugas anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu agar baik keadaanmu dan panjang umurmu. Itu tugas anak-anak. Yang pertama, wajib menaati orang tua dan menghormati orang tua. Dan bukan hanya kepada anak-anak, kepada orang tua juga. Ini pesan buat kita para orang tua. Mungkin ada mama yang dengar atau mungkin papa lagi dengar pembelajaran ini. Kepada orang tua diperintahkan Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Kalau Burani ganti jadi ibu-ibu, dan kamu ibu-ibu, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kita tidak boleh alasan kita mendidik anak tapi sampai menyakiti mereka. Kita didik mereka di dalam Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita disuruh untuk didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan adalah tugas orang tua. Itu sebabnya Tuhan memilih keluarga untuk menjadi tempat Allah menyatakan kehendak-Nya. Di sekolah, di gereja, kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih utama adalah di rumah. Kalau kita sudah beribadah di rumah, membuat mezbah Tuhan di rumah, maka Tuhan akan hadir di rumah kita. Ketika Tuhan hadir, apalagi yang kurang? Semua akan Tuhan sempurnakan. Keluarga kita yang mungkin kesulitan ekonomi, kesusahan dalam situasi seperti ini, di dalam corona ini mungkin banyak kita yang berdampak, banyak orang tua yang susah. Tetapi kalau kita berdoa, kita buat mezbah Tuhan di rumah kita, apa yang kekurangan kita Tuhan akan cukupkan. Makanya Bu Guru mau ajak kita semua supaya lebih semangat lagi. Katanya kalau Tuhan di dalam rumah kita, maka kita akan bahagia, tidak akan ada yang susah. Kita mau nyanyi aja lagu, mungkin anak-anak tahu Yesus di dalam rumah. Kalau nggak tahu nanti cari di paket, ada ya sayangnya. Yesus tidak, coba Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ya, semangat ya nyanyi ya. Kita nyanyikan 4 kali, 2 kali bahasa Indonesia, 2 kali bahasa Inggris. Siap. Di
Ketika Yesus berada di rumah kita, kita akan bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu anak-anak Bubur yang baik, mulai hari ini undang Yesus hadir di rumahmu. Panjatkan pujian buat mesbahnya. Ada tugas yang Ibu berikan buat kamu. Kirimkan foto perkenalan anggota keluarganya kepada Bu Rolani, dan juga nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku bersama-sama keluarganya. Kirim videonya ke kelas Edmodo yang sudah Ibu kirim kepada kalian. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami sudah belajar bahwa keluarga kami adalah lembaga yang Tuhan pilih untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Hari Tuhan, kami rindu setiap keluarga, anak-anak kami, keluarga di rumah, keluarga Berolani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hadirlah Tuhan di rumah kami, bimbinglah kami semua supaya mesbah-Mu itu ada di dalam rumah kami, dan keluarga kami semua boleh mengenal dan menyembah Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua.